Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua tentunya pada malam hari ini. Semoga semuanya bisa dalam keadaan sehat walafiat tentunya, meskipun saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, tapi semoga kita masih tetap bisa terjaga. Dan tentunya sama-sama kita jaga protokol kesehatan, karena selain menjaga diri kita juga menjaga kesehatan satu sama lainnya. Pada malam ini kita akan berbicara tentang temanya adalah rencana lagi. Pernah nggak sih kita punya sebuah gagasan yang besar, ide yang besar, atau pengen ngelakuin sesuatu hal, tapi semuanya itu pada akhirnya hanya sebuah ancang-ancang, hanya sebuah angan-angan saja yang tidak terrealisasi keberadaannya, tidak terrealisasi wujudnya gitu. Semuanya hanya menjadi sebuah impian, semuanya menjadi sebuah tulisan mungkin di sebuah kertas. Mungkin itu menjadi permasalahan bukan hanya bagi teman-teman, tapi juga bagi diri saya, karena memang tema ini relate sekali dengan apa yang saya alami saat ini dan mungkin beberapa belakangan. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih momen pertama untuk diskusi bareng Bang Wasil nih. Dari kuliah akhirnya bisa diskusi kayak gini nih. Saya terlalu kaku Bang ya? Udah lah, ada salah aku betul. Saya terlalu kaku. Oke, santai Bang ya. Oke Bang, langsung merujuk. Tema tadi sempat udah sedikit opening lah tentang Bang Wasil. Bahwasanya beberapa orang udah cukup paham tentang Bang Wasil sendiri, tentang hal yang sudah Bang Wasil lakukan sebagai seorang guru juga, sebagai seorang penulis juga. 7 buku Bang ya? Ya, insyaallah, alhamdulillah. 7 buku. Benar, 7 buku. Kemudian juga sebagai content creator juga yang tidak hanya aktif di media sosial, Instagram, tapi juga di YouTube. Jadi YouTube dulu atau Instagram dulu Bang, di awal Bang? Kalau media sosial Instagram Bang? dulu. Ya, Instagram dulu. Instagram Waktu dulu. itu dikembangkan YouTube-nya. Oke, kemudian baru mengarah ke YouTube. Oke Bang, jadi temanya ini rencana lagi. Jadi ini mungkin cukup relate dengan kehidupan saya lah Bang. Saya mewakili beberapa teman-teman, tapi ini masalah saya juga dan ingin diskusi juga. Karena kan setahu saya, kita kenal itu ya kuliah Bang ya, ospek waktu itu. Kemudian juga pernah ikut kegiatan Promis waktu itu. Kemudian satu UKM juga. Dan seterus-terusnya akhirnya terus ketemu dan sekarang udah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Seperti itulah. Dan sekarang Insyaallah. aktif nasyid ya. Iya. Ya. Oke, Bang Wasril. Memulai pertanyaan di awal, Bang. Kenapa akhirnya menjadi seorang content creator? Oh, oke. Ya, jadi dulu udah mulai bisa ngedit video itu emang waktu di kuliah dulu, karena disuruh tugas kuliah. Nah, tapi akhirnya asik juga itu kan. Nah, dan ditambah lagi dunia YouTube itu sudah semakin meningkat pada waktu itu, udah mulai mau meningkat. Nah, karena momennya sudah mulai mau meningkat, ya udah terpaculah untuk mencoba terjun ke sana. Nah, tapi memang awalnya itu berat sekali. Ngupload video cuma nonton 3, 4 gitu kan. Nah, itu udah biasa itu. Memang para content creator pemula itu pasti seperti itu tuh. Ya, yang nontonnya 7, itu biasa. Tapi ya karena itu akhirnya jadi tidak semangat lagi untuk ngupload di YouTube. Nah, tapi akhirnya waktu itu jadi kita, tidak semangat lagi. Ya, jadi nggak semangat lagi untuk ngupload karena nggak ada yang nonton gitu kan. Nah, akhirnya kita emang sering bikin video-video. Waktu itu kan masa-masanya Fitgram ya, yang video 1 menit. Nah, Ya. Waktu itu kita sering bikin video bareng anak-anak FRJ. Nah, kita bikin 1 menit, ada Yasirli, ada Bang Ahmad Subiansa. Itu dengan anak FRJ. Dan ternyata rame yang nontonnya, suka orang. Nah, akhirnya ya sering ke sana. Makanya tadi ditanya YouTube Instagram, kayaknya Instagram dulu yang kita fokuskan. Nah, setelah kita nggak ada lagi di kepengurusan di FRJ, akhirnya kita jarang lagi ketemu. Oke.
Jadi akhirnya nggak ada lagi bikin Instagram. Jadi fokus ke sendiri-sendiri nih, bikin video sendiri. Oke. Nah kemudian barulah lihat YouTube yang sudah lama ditinggal itu. Dan YouTube yang udah lama ditinggal dan konten pertamanya itu adalah pelajaran fisika itu semua itu. Ya. Ya, oke. Saya udah nonton. Benar. Yang kita rencananya itu mau biar nanti ketika ada sidak dari Wakakurikulum ditanya media pembelajarannya mana nih, di YouTube ada itu kan. Nah, cuman untuk nyimpan itu aja awalnya. Nah, ternyata setelah ditinggalkan beberapa tahun, penontonnya meningkat sampai 1.000. Yang tadinya 7 itu meningkat gitu kan. Oh, berarti dapat kata kuncinya. Upload aja dulu. Mana tahu bisa viral di kemudian hari. Oke. Nah, akhirnya sudah mulai terus meningkat nih. Udah mulai meningkat, udah nyampe ribuan yang nontonnya. Nah, disitulah terpancing lagi mau membuat lagi. Dan itu pun simple waktu itu awalnya. Cuma model HP, kemudian tulis pakai tangan di kertas dan ditaruhin meja, ditaruhin HP atas meja. Itu aja yang dibikin. Dan akhirnya makin meningkat itu. Bahkan yang tadinya 1.000, yang tadinya penontonnya 1.000 itu, nyampe puluhan ribu yang nonton. Oke. Nah, nyampe puluhan ribu yang nonton. Karena algoritmanya main. Mungkin YouTube-nya mikir, wah ini anak aktif. Akhirnya akhirnya video yang ada itu dinaikkan. Nah, algoritmanya main. Oke. Nah, situlah akhirnya mulai terus berkembang. Akhirnya sampai ada yang ratusan ribu yang nonton. Oke, dan pada akhirnya mulai fokus dengan YouTube itu. Ya, sekarang sudah mulai benar-benar difokuskan. Dulunya materi fisika. Ya. Ya, kalau dulu itu memang karena udah dapat duitnya. Ya. Itu realistis sekali memang, benar ya. Ya. Oke, Bang. Oke, benar. Dari sedikit gambaran yang udah Abang sampaikan di awal itu kan pada dasarnya kan hanya sebuah materi yang Abang coba bikinkan melalui video kemudian Abang upload di YouTube gitu. Dan pada akhirnya itu adalah bukan sebuah rencana gitu kan. Abang di awal tidak memiliki rencana untuk menjadi seorang content creator. Begitu kan? Iya, Bang? Betul. Ya, benar kan? Terjebak. Ya. Oke, terjebak. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menulis. Apakah memang dari awal Abang sempat terpikir untuk menjadi seorang penulis atau sama kayak tadi kasusnya? Kayaknya seru juga nih nulis nih gitu. Dulu tuh mulai menulis tuh karena terbayang kan waktu itu kan Abang Jeng kan pernah jadi presiden mahasiswa. Yeah. Dan ada senior yang bilang, Wasril kamu itu sekarang dikenal tuh karena presiden mahasiswa. Coba kalau kamu nggak jadi presiden mahasiswa lagi, kira-kira masih dikenal nggak itu? Gue terpikir juga ya kan? Oh iya juga ya. Nah akhirnya karena hobi baca buku, jadi Abang tuh hobi baca buku dari kampus dulu kuliah hobi baca buku. Dan setiap buku itu Abang catat terus. Nah ternyata dari beberapa catatan yang Abang pernah nyatat itu, kalau dikumpulkan itu kita bisa membentuk sebuah formula. Dan itu yang Abang share. Nah, makanya itu dibikinlah sebuah buku. Dan ternyata buku itu alhamdulillah waktu itu mahasiswa pertama di Unja yang nulis buku itu Abang. Nah, itu juga diakui fisika sama kesuksesan Bang ya? Iya betul, karena sebelumnya belum ada tuh penulis buku belum ada. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bermunculan itu. Sudah mulai banyak, benar. Ya, kalau dulu tuh belum ada sama sekali. Ya, yang nulis buku tuh nggak ada. Nah, bahkan waktu itu bikin agenda bedah bukunya. Dan bahkan setelah itu justru orang sering ngundang Abang untuk ngisi pelatihan motivasi. Nah, itu menjadi branding ternyata. Oke. Nah, karena kita udah dapat branding sebagai motivator dan juga sebagai penulis. Akhirnya udah nulis lagi lah. Nah, akhirnya ya bisalah nulis banyak. Tapi itu emang tujuannya emang untuk branding sebenarnya. Bukan mau fokus di sana. Yang branding. Oke, Bang. Oke, dari dua hal tersebut, mulai dari seorang content creator tadi yang udah Abang ceritakan, mulai dari YouTube-nya dan sebagainya macam di media sosial Abang, kemudian Abang juga menulis gitu. Karena 7 buku loh, 1 buku itu aja butuh niat yang Masya Allah. Ya, saya aja Bang nulis artikel hukum itu aja waktu kuliah itu, ya Allah ngumpulin niatnya susah sekali. Tapi ini 7 buku, tadi luar biasa banget Bang. Nah jadi gini Bang, terkait dengan hal kita malam ini, artinya kan
dalam pandangan abang sendiri untuk mendapatkan sesuatu hal tersebut kan, istilahnya kan mungkin belum sampai di titik puncaknya, tapi abang udah ngerasakan apa yang udah abang lakukan sebelumnya, udah abang dapetin, kayak misalnya abang bikin konten creator, abang udah dapetin hasilnya gitu, kemudian abang bikin buku juga abang udah dapetin hasilnya gitu. Nah, apakah untuk mendapatkan hal-hal yang sekiranya kita inginkan itu semuanya harus terkait dengan sebuah rencana, bang? Atau ngalir aja lah kayak gitu? Gimana, bang? Ya, baik. Pasti itu rencana tuh pasti. Karena kalau kita nggak punya rencana, kita bingung mau bergerak itu setelah melangkah yang pijakan pertama, kita mau melangkah kemana lagi gitu. Nah, maka memang perlu kita rencanakan betul agar kita itu tahu habis ini mau kemana. Nah, kita menulis nih, kita semangat mau nulis buku misalnya. Ya udah, nulis aja tuh. Setelah nulis satu bab itu, setelah nulis 5 halaman, emang mau ngapain lagi? Nah, maka karena kita udah mempersiapkan sebelumnya, kita udah planning sebelumnya, kita tahu nih, habis ini pembahasannya adalah ini, habis ini pembahasannya adalah ini. Nah, maka untuk planning, sebenarnya nggak mesti sih kalau kita harus kompleks betul gitu. Karena apa? Karena bisa jadi di perjalanan, kita justru menemukan ide baru, yang membuat kita tuh nanti merevisi planning yang sudah kita rencanakan tadi. Nah, tapi setidaknya kita sudah punya planning dasarnya tadi. Nah, gambaran umumnya. Nah, maka itu kata kuncinya. Tetap kita rencanakan, karena untuk melangkah minimalnya langkah keduanya kita udah tahu. Nah, seperti itu. Ya benar. Karena terkadang ya saya juga kadang kayak gitu, bang. Ada beberapa hal yang sifatnya tidak terencanakan, atau mungkin ada beberapa teman-teman juga yang memang nih anak improve parah gitu. Jadi ketika udah ngelakuin sesuatu itu memang tanpa rencana, tanpa ada planning apapun, udah jalan aja gitu. Ntar di jalan ketemulah gitu. Tapi makanya kadang kita dalam diskusi nongkrong sehari-hari gitu ya. Kadang kita sering bukan memperdebatkan lah ya. Ya tapi ujung-ujungnya debat jadinya. Jadi kayak yang ya bahasanya itu adalah ya planning itu tetap perlu, gitu. Tapi menurutnya adalah tidak seutuhnya planning itu perlu gitu. Terkadang kita harus improve. Nah, sehingga tadi yang saya tangkap bahwasanya memang pada dasarnya planning itu sebagai langkah kemana kita akan maju selanjutnya, gitu bang ya. Terlepas nanti di tengah jalan, betul. Terlepas nanti di tengah jalan itu akan ketemu sesuatu hal, itu udah beda cerita, kayak gitu bang ya. Nah, oke, bang. Tapi bang, ini ada satu masalah yang saya lihat gitu. Saya itu percaya bahwasanya teman-teman saat ini, pemuda-pemuda saat ini, mungkin lingkupnya yang Kota Jambi lah, lingkungan kita itu adalah orang-orang yang punya ide-ide yang luar biasa, gagasan-gagasan luar biasa. Kalau lagi nongkrong itu kan kadang bahasanya itu luar biasa tuh, mulai dari ngomongin bahasan cabe sampai ngomongin masalah perkembangan dunia tuh. Waduh. itu beneran deh, pemuda-pemuda kita tuh keren-keren banget orang-orangnya. Tapi permasalahannya adalah semuanya itu jadi minim aksi, bang. Jadi semuanya itu kaya dengan teori, kaya dengan rencana, tapi kenapa jadi minim aksi? Nah, pertanyaannya itu, bang, apa yang jadi masalah, bang? Apakah seutuhnya itu permasalahannya kepada pribadi? Karena kalau ditanya kayak gini, pasti jawabannya, ya itu kembali ke pribadinya masing-masing. Pasti jawabannya selalu kayak gitu, umumnya gitu. Tapi menurut saya, apakah ada satu hal yang salah nih, bang? Jangan-jangan ada sebuah sistem yang salah dari nggak tahu saya dari mana gitu, sehingga kebanyakan kita itu banyak mimpinya daripada banyak aksinya. Gimana bang kalau dari abang sendiri, bang? Ya, orang belum berani mau bertindak kan karena kemampuannya belum siap. Nah, makanya para motivator tuh mengatakan kesuksesan itu akan terbentuk ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Kesiapan bertemu dengan kesempatan, maka akan sukses. Dia udah siap, tapi dia tidak punya kesempatan, belum bisa sukses. Atau dia punya kesempatan, tapi dia belum siap, juga nggak bisa sukses. Nah, biasanya orang-orang yang udah merencanakan itu tuh, barangkali dia sudah siap, tapi belum punya kesempatan. Nah, gitu. Ya, kesempatan bisa diciptakan sebenarnya. Kita bisa ciptakan momentum. Misalnya tadi orang, dia punya ide.
Cuma karena dia tuh merasa belum siap kalau sendirian nggak bisa. Nah, maka butuh orang lain. Nah, makanya terkadang, makanya kalau ide apa si Mark Zuckerberg itu kan kisahnya gimana dia punya ide bisnis dan dia pengen ngasih tahu sama kawan dia. Dan kawan dia ini ternyata nggak setuju dengan ide itu. Akhirnya dia cari kawannya lain, ternyata bisa dan akhirnya dia bisa jadi orang yang sukses terkenal. Nah, tentu kawan yang tadi yang nggak mau diajak ini pasti rugi betul. Nah, jadi kalau kita yang memiliki ide yang besar, kalau kita merasa kita sendiri bisa melakukannya, udah lakukan aja sendiri, gak apa-apa. Misalnya Zainul sekarang sedang bikin agenda podcast via Instagram nih. Barangkali orang-orang lain gak ada yang dukung, udah jalan aja dulu. Nanti lama-kelamaan itu akan terbentuk sebuah frame, bahwasanya yang biasanya podcast via Instagram tuh Zainul. Nah, muncul brand. Nah, kalau kita sanggup sendirian, ya udah. Dari ngapain kita nunggu orang lain? Nah, tapi sebaiknya memang betul kalau ada yang mendukung, maka itu urusan kita akan jadi lebih cepat. Nah, jadi bagi teman-teman yang memiliki ide yang besar, ya udah nggak usah tunggu kesempatan nunggu orang lain dukung kita, ya udah kita aja sendiri kalau bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Nah, itu lama-kelamaan itu justru akan meningkatkan personal branding kita. Dan ketika branding kita udah naik, insya Allah orang-orang itu akan mau ngikutin kita. Nah, seperti itu kata kuncinya. Oke. Berarti pada dasarnya ujung-ujungnya adalah balik ke dalam pribadi kita sendiri gitu Bang ya. Karena juga beberapa orang juga kadang mungkin tidak jadi menjalankan idenya itu karena sisi negatif dari lingkungan. Itu sering banget saya temui itu. Di saat dia sudah punya sebuah ide yang luar biasa, kemudian mulai nih dari teman-temannya kayak serius, bisa Pak, nah, itu kalimat pembuat. Tapi Bang, balik lagi Bang, selain itu Bang, maksud saya itu gini Bang, ada nggak satu hal Bang yang memang pada dasarnya ada hal yang perlu diperbaiki, atau kayaknya pemuda kita ini itu butuh wadah agar bisa kayak Abang nih. Kan agak susah nih untuk jadi seorang Abang. Mungkin Abang nulis buku itu pun juga penuh dengan banyak hal, banyak rintangan, pasti banyak obrolan sana sini. Tapi Abang tetap maju, ya kan? Nah, masalahnya tidak semua orang bisa jadi seperti Abang, ya kan? Abang bikin konten creator, bikin video lucu-lucuan, mungkin tidak semua orang ketawa. Mungkin ada beberapa orang yang lihat, apaan sih Wasril aneh. Mungkin bisa jadi kan, tapi Abang tetap jalan kan. Nah, masalahnya adalah tidak semua orang kayak Abang, ya, tidak semua orang kayak Abang. Nah, apakah ada satu hal khusus atau ada cara nggak, atau ada sistem nggak? Gimana ya saya harus jelasinnya? Yang bisa kita mulai untuk bisa memupuk diri sendiri gitu. Jadi ketika aku mulainya dari sini, karena ketika kita bahasannya kayak tadi Bang, misalnya kayak yang enggak, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu harus abaikan omongan orang gitu. Ya, tidak seutuhnya, tidak semua orang yang bisa menerima hal seperti itu. Jadi kayak, ada nggak satu formula khusus Bang yang bisa dijadikan sebuah patokan gitu? Nangkep Bang ya? Saya agak sedikit belibet, tapi sebenarnya kata kuncinya gitu. Emang kita mesti jadi pembelajaran cepat, ya. Kita mesti jadi pembelajaran cepat. Jangan menjadi pribadi yang pasif, tapi jadi proaktif. Kalau emang kita ternyata butuh dorongan. Jadi emang dorongan yang paling kuat itu memang dorongan dari dalam. Nah, untuk membangkitkan mesin yang berasal dari dalam diri kita itu sebenarnya dimulai dari meningkatkan pemahaman. Karena orang mau bertindak besar itu karena dia udah paham. Kalau dia lakukan ini, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang besar. Dia paham gitu. Dan karena paham, dan terus dia mencari-cari sesuatu yang membuat dia itu semakin yakin dengan pemahaman dia, maka dia akan bisa menghasilkan sebuah impiannya itu. Nah, jadi kita butuh bagaimana caranya motivasi dari dalam. Kalau bahasa formalnya, motivasi intrinsik itu harus dibesar. Nah, dan caranya adalah, kalau yang Abang lakukan adalah, ketika Abang mau nulis buku, maka pertama kali yang Abang lakukan itu Abang beli buku-buku yang membuat Abang tuh termotivasi untuk nulis. Nah, gitu. Dan Abang kenapa semangat untuk membuat sebuah video, untuk membuat video-video di YouTube?
abang membuat kondisi di mana abang tuh bisa meskipun tidak disuruh akan tetap melakukan itu dengan cara apa? Sering nonton-nonton video orang-orang yang sukses di YouTube, kita jadi kan terpancing. Nah, kalau udah terpancing, itu namanya motivasi internal. Nggak perlu orang nyuruh, kita akan tetap buat. Nah, tapi akan lebih mantap lagi motivasi intrinsiknya atau motivasi dari dalamnya itu sudah kuat, ditambah lagi dengan motivasi secara eksternalnya atau lingkungannya dari kata Zainul ya. Lingkungannya dukung. Yeah. Nah, makanya memang perlu nih ada wadah yang barangkali di sana berkumpullah orang-orang yang semangat untuk mencari 1000 subscriber gitu ya. Nah, atau orang-orang yang memang misalnya dia pengen bisa public speaking gitu kan. Berkumpullah dia semua dalam public speaking itu, maka dia nanti akan semangat itu. Barangkali yang awalnya semangatnya itu sedikit, karena lingkungannya itu mendorong dia terus, akhirnya dia juga terpacu. Nah, makanya ada 2 kata kunci tadi. Pertama, jadilah orang yang aktif dalam rangka untuk membangkitkan mesin dari dalam diri kita atau motivasi intrinsik kita dengan cara menambah pemahaman, baik dengan membaca buku, nonton video, diskusi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, maka kita akan jadi semangat. Nah, ditambah lagi dengan kalau bisa, kalau ada, gabunglah dengan komunitas-komunitas yang membuat kita tuh jadi semakin terpacu. Nah, seperti itu kata kuncinya, Zainul. Jadi, mulai nangkep nih Bang. Memang pada dasarnya untuk ngejalanin apa yang sudah direncanain itu memang balik lagi memang dorongan dari dalam Bang ya. Dorongan dari dalam. Ketika dorongan dari dalam itu memang udah kuat, maka insya Allah kedepannya akan lebih baik. Jika memang tidak ada dorongan, maka bikinlah dorongan sendiri. Gitu Bang ya. Jadi dengan cara mengumpulkan banyak hal, berdiskusi, kemudian membaca, atau mungkin menonton video yang sesuai dengan tema. Kalau yang namanya males itu pasti ketemu nggak dengan males Bang? Ada nggak masa-masa Bang Don kayak terus Bang? Males itu pasti ketemu kita, tinggal bagaimana kita mau sampai kapan malasnya. Nah, gitu. Karena ada orang yang malas ya udah, dia tidak mesinnya tuh nggak memang dimatikan betul gitu. Nah, maka harus kita mesinnya tuh harus kita bangunkan lagi. Nah, jadi kalau malas udah kita tambah lagi pemahaman, ya baca-baca lagi buku, nonton lagi video-video, itu jadi semangat lagi. Nah, seperti itu. Oke. Ya, benar-benar. Nih, sesuatu hal yang malas untuk malas Bang. Si Yogi. Bahkan ya Bang ya, bahkan untuk merencanakan sesuatu pun untuk berencana kita juga perlu rencana gitu Bang ya. Jadi ya benar Bang ya. Benar ya. Jadi saya sebenarnya ada di tipikal orang yang ada di tengah di awal. Sebenarnya pernah suka membuat plan juga, tapi terkadang lebih intinya adalah ya udahlah jalan aja lah. Insya Allah di tengah jalan pasti bakal ketemu sendiri gitu. Tapi pada akhirnya kita nggak bisa berpatok dengan hal yang seperti itu gitu Bang ya. Karena, jadi ibarat gini, kita ke hutan, ke hutan yang semak. Ya kita mau merencanakan lah, kita nggak tahu jalannya kan. Ya udah, gunakan aja sistem Zainul tadi. Jalan aja dulu kan, sambil menebas-nebas semak yang ada. Nah ternyata kita malah menemukan jalan yang baru ya, dan itu lebih bagus gitu. Ya. Dua kemungkinan Bang ya, kita menemukan jalan yang baru atau kita malah tambah tersesat. Antara ya, konsekuensi. Itu kan benar, dua-duanya ada konsekuensi. Jadi silahkan untuk memilih yang mana gitu, benar-benar sekali Bang. Oke Bang, biar gak rencana lagi Bang. Biasanya Abang memulai semuanya itu dari mana Bang? Maksudnya apakah Abang orang yang benar-benar 100% planner, orang yang benar-benar membuat kayak misalnya mau menulis nih, fisika kesuksesan deh, kita mulai dari fisika kesuksesan itu sendiri. Apakah memang dari awal Abang sudah membuat sebuah rancangan bahwasanya buku yang Abang tulis itu nanti berkaitan dengan motivasi, namun mengaitkan dengan mata kuliah yang Abang jalankan, gitu kan ya, fisika kesuksesan itu. Atau memang udah ngetik aja. Abang lagi dengerin motivasi nih, wah asik nih, satu motivasi nih, terus Abang bedah, tiba-tiba jadi sebuah narasi singkat, atau gimana Bang? Oke, silakan Bang.
Kayaknya mayoritas deh. Karena abang ini lebih ke otak kanan. Otak kanan tuh bukan tipe orang yang merencanakan. Yang hobi merencanakan tuh otak kiri ya. Abang nih otak kanan. Otak kiri. Dan abang ya mungkin sama kayak Zainul, nggak terlalu merencanakan betul. Merencanakan itu ketika kita sudah dapat idenya, pas kita mau mulai, tentu kita kan mau ini ngapain lagi habis ini. Nah, itu kan udah rencana ya, tapi nggak rencana yang kompleks betul. Nah, bahkan judul buku pertama abang itu judulnya bukan Fisika Kesuksesan malah awalnya. Itu diganti ketika udah masuk penerbit, dia bilang judulnya nggak menjual gitu ya. Gimana kalau ini? Ya udah, nggak apa-apa lah, jual lah. Yang penting branding saya masuk gitu kan. Nah, seperti itu gitu awalnya. Nah, jadi tinggal bagaimana kita jalani aja dulu. Nah, ini kalau mau pakai tipe-tipe yang barbar ya udah jalan aja dulu gitu ya. Nah, disitulah baru kita menemukan cara-cara atau metode-metode yang bakal kita bisa terapkan untuk bisa mencapai impian. Ya sama kayak semak tadi lah gitu kan. Sama-sama jalan-jalan. Tapi kalau seandainya orang yang tadi itu kan ada tadi kata Zainul kan ada dua kemungkinan ya. Kalau dapat jalan baru kan nyasar ya. Nah, tapi kalau dia ini memiliki wawasan yang banyak, memiliki pengalaman yang banyak, maka kemungkinan untuk nyasar itu kan sedikit. Karena dia pemahamannya banyak kan. Dia udah punya pengalaman sebelumnya. Kalau di hutan yang kemarin kalau ketemu seperti ini jangan maju. Nah, makanya lagi-lagi ditambah pemahamannya. Seperti itu. Jadi intinya jalan aja dulu. Nah, maka nanti apalagi kalau pemahaman kita udah banyak, insya Allah kita akan bisa menemukan jalan baru malahan. Oke. Intinya adalah ini satu kunci baru lagi yang saya ketemu ya, ada Bang, pemahaman, kuatkan di bagian pemahaman, gitu Bang ya. Betul. Karena ketika kita udah kuat, sama kayak gini lah, sama ketika kita mencoba untuk mempelajari sebuah daerah, meskipun kita belum pernah ke sana, insya Allah kita nggak nyasar karena kita sudah paham dengan cara membaca sebelumnya, gitu kan Bang ya. Oke. Tangkep. Oke, sembari itu bagi teman-teman yang di komen silahkan ya kalau ada yang mau ditanya. Ini Bang, ada si Aditya. Bagaimana misalkan rencananya belum terwujud? Nah ini Bang, kalau misalnya rencananya belum terwujud, hentikan rencananya atau ubah rencananya Bang. Dari dulu saya mau nulis nggak jadi-jadi, udahlah berhenti aja di penulis, jadi penari aja lah gitu. Penari. agak jauh ya. Ya kalau rencananya nggak terwujud ya pikirkan lagi. Kira-kira rencananya memang mau diwujud apa enggak gitu kan? Kalau nggak mau diwujudkan ya udah cari aja rencana yang lain itu kan. Nah masalahnya gini, ketika seseorang sudah melakukan perencanaan, dia nggak batasin waktunya gitu. Dia nggak pakai deadline, itu ya jadi masalah. Misalnya dia mau nulis skripsi nih. Nah, dia nggak ada kasih deadline, sehingga ya yang penting ngalir saja. Nah, abang kasih contoh buku Fisika Kesuksesan itu. Buku Fisika Kesuksesan itu abang selesaikan 20 hari. Jadi, alhamdulillah bisa selesai 20 hari. Ya, tapi ada yang lebih ekstrim lagi. Yang lebih ekstrim itu buku Aku Anarokis. Itu 6 hari cuman. 6 hari. Oke, itu berapa halaman, Bang? Itu berapa halaman? 145 halaman itu. Kalau bukan 145 halaman. Wow. Saya ngerjain skripsi hampir 3 bulan, Bang. Abang targetnya itu biar 1000 pula. Biar 1 minggu selesai itu. Nah, targetnya seperti itu. Dan memang pada waktu itu kesempatannya ada. Lagi bulan Ramadan waktu itu. Bulan Ramadan kan kita kerja enggak kan? Benar. Kosongnya banyak. Nah, jadi bagaimana tentang kita menggunakan waktu yang tersedia. Ada orang yang sibuk menghabiskan waktu, ada orang yang sibuk menghabiskan waktu itu ada 2 macam ya. Sibuk menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang seperti apa, yang nggak ada faedah atau yang berfaedah. Nah, maka kalau kita merencanakan sesuatu, maka bikin deadline-nya kapan. Kalau tidak terwujud rencananya, ya barangkali kita bisa menghukum diri sendiri gitu. Karena nggak selesai, udah saya nggak boleh main HP selama 2 jam. Ah gitu. Seperti itu. Misal seperti itu kan biasa aja itu. Oh iya. Oke, boleh tuh Bang ya. Jadi apalagi sekarang itu kan adanya reward untuk diri sendiri gitu. Tapi kadang kita melupakan
punishment untuk diri gitu. Kita kebanyakan ngasih rewardnya nih untuk diri sendiri, tapi nggak pernah mengasih punishment untuk diri sendiri ya. Maksudnya untuk hal-hal sederhana kayak tadi gitu, Bang. Di saat kita mencoba untuk ya kita kembali ke waktu sekolah dulu lah ya. Waktu kalau misalnya kita nggak ngerjain PR ya kita punya konsekuensi nanti di sekolah. Nah sama ketika kita tidak bisa untuk menyelesaikan sebuah hal yang sudah kita inginkan ya kita siap dengan konsekuensi atau hukuman yang kita bikin untuk diri kita sendiri gitu Bang ya. Betul. Oke, itu Aditya. Jadi kalau misalnya rencananya belum terwujud, pertanyaan pertama adalah kamu mau mewujudkannya atau enggak? Nah, iya. Itu. Kalau misalnya Tanya mau dulu. tetap tanya dulu. Kalau misalnya mau tetap diwujudkan, maka ganti strateginya. Itu Bang ya. Yang kedua mungkin ini yang sering kelupaan mungkin Bang. Saya pun juga seperti itu Bang. Keasikan ngerjain tapi nggak bikin deadline. Akhirnya alir terus, nggak kelar-kelar. Karena nggak ada hukuman kan. Benar, dan karena nggak ada kehukuman. Di bawahnya nyantai terus. Saya mah biasa anak pantai Bang, nyantai terus. Oke, Bang Masril. Kalau dari pandangan Abang sebagai seorang guru juga kan Bang ya, seorang guru. Mungkin ini akan sedikit ada kaitannya, kalau menurut pandangan saya, ada kaitannya terhadap dengan gagasan pemuda atau masyarakat lah, dengan luasnya gagasan tapi minimnya aksi. Itu memiliki keterkaitankah dengan pendidikan yang ada saat ini, atau mungkin sistemnya, atau cara mengajarnya? Atau seperti apa Bang? Artinya maksudnya siapapun yang menonton ini, nanti saya akan coba sharekan video ini, siapapun yang menonton ini mungkin jadi sebuah pelajaran lah, bahwasanya ada hal yang perlu kita perhatikan nih mulai sejak sekarang, sehingga ke depan siapapun, mungkin adik kita, sepupu kita, ponakan kita, tidak lagi takut, tidak lagi hanya besar dalam mimpi, tapi juga besar dalam aksi. Gimana Bang? Ya, kalau sistem pendidikan kita memang kalau Abang sih tidak apa ya. Abang termasuk orang yang cuek sebenarnya sekarang jadinya, apalagi setelah kuliah ya. Karena Abang merasa kuliah selama 4 tahun itu kayaknya nggak terlalu ini deh. Mungkin saya juga merasakan deh. Abang justru mendapatkan ilmu fisika itu bukan dari kuliah ya Abang justru dapat ini. Malah banyak Abang dapat sendiri gitu. Nah, jadi memang untuk sistem pendidikan kita itu sepertinya kita tuh dilatih untuk menjadi seseorang yang bekerja dengan seseorang, bukan menjadi orang yang pelopor itu. Nah, ini kan kita disiapin ini, disiapin agar nanti siap kerja di tempat orang, bukan siap membuat sebuah pekerjaan yang baru. Nah, sehingga ya kita jadi malas untuk membuat sebuah gagasan jadinya gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya pendidikan itu dibuat sistem, dia membuat sebuah ide, dia gagasan, dan bisa dia memulainya itu pada saat kuliah itu, tapi memang didampingi sama guru-gurunya. Wah, itu keren itu. Ya, dia sudah punya ide, dan dia udah memulai proyek untuk menciptakan idenya itu memang dari sekolah, dan dengan bimbingan sekolah. Nah, sekarang kita ini masalahnya lebih ke textbook gitu. Disuruh menghafal apa fungsi DPR, nggak tahu saya anggota DPR tuh hafal nggak fungsi DPR gitu kan. Nah, itu masalahnya. Jadi yang dihasilkan oleh dunia pendidikan kita tuh lebih kepada endingnya mungkin jadi profesor paling kali ya. Lah profesor pun dia bukan menciptakan pekerjaan baru loh. Ya enggak? Profesor bisa menciptakan pekerjaan baru kan? Benar, menciptakan sebuah hal baru yang bikin pusing. Iya betul. Nah, Abang baru saja baca artikel yang cukup keren sih. Dia bilang Indonesia sekarang mulai bangga karena semakin banyak yang nulis jurnal ilmiah. Tapi uniknya, ya jurnal ilmiah itu nggak ada manfaatnya loh bagi daerahnya masing-masing. Ya. Nah, itu apalagi bahasanya ditinggi-tinggikan. Dia pengennya jurnal itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, tapi jurnalnya tuh ditinggi-tinggikan bahasanya. Lah orang masyarakat awam nggak ngerti gitu. Nah, jadi Abang tuh pengennya kalau seandainya
apa namanya, orang-orang hebat tuh, orang-orang dokter itu, nah, bisa nanti dengan keilmuannya dia bisa membuat sebuah lapangan pekerjaan baru. Nah, dengan kalau seperti itu pola pikirnya, maka para mahasiswa yang memiliki gagasan yang besar, saya itu pengen seperti ini. Nah, udah lakukan itu. Nah, dan nanti bisa menjadi bisnis malah jadi seperti itu. Misalnya ada yang ahli fisika, ya kan, ahli fisika, dia bisa bikin robot itu kan, atau bisa bikin alat tertentu deh. Nah, kalau sudah itu, ya udah, dia bikin itu, lalu nanti dia jual. Nah, kalau kita nggak seperti itu kan, nah kita lebih bagaimana ngikutin apa kata dosen. Dosen itu satu-satunya yang betul, dah selesai dah. Kita mau bikin judul skripsi pun kan nggak, kadang tuh nggak diizinkan nggak sama dosen kalau terlalu berat katanya. Wah, nggak usah. Benar sekali. Terlalu berat untuk kamu. Nah, mungkin dosennya yang kurang ini paham kan. Wah, nanti saya sulit untuk membimbing kamu ya. Benar. Dan itu pernah nonton film Three Idiot ya? Ya. Nah, itu inspirasi betul itu. Benar. Ya, sangat inspirasi sekali film itu. Benar-benar. Jadi memang bisa dikatakan ya, kita tidak bisa mengatakan bahwasanya sistem yang ada itu buruk 100% Bang ya. Tapi juga tidak bisa mengatakan bahwasanya sistem itu sudah bagus. Tapi kalau misalnya kita mau kaitkan dengan apa yang sedang kita bahas hari ini, memang sedikit banyak itu memang sudah dimulai dari sistem yang ada gitu. Jadi teruntuk siapapun teman-teman, Bang Wasil juga selain sebagai seorang guru juga sebagai seorang sudah jadi orang tua juga Bang ya. Udah jadi ayah juga, artinya keterlibatan mendidik ke depan pun nantinya tidak hanya sekedar sekedar diserahkan kepada sekolah, tapi juga di rumah pun tahu gitu Bang. Sehingga ya itu tadi, kita tidak menjadi generasi yang besar gagasan tapi minim aksi gitu Bang ya. Ya karena misalnya kalau mau diajak diskusi itu juga inilah, mungkin malu lah kita kan, ilmu udah banyak tapi kita merasa kok belum berbuat apa-apa gitu. Bener banget Bang. Kadang saya kayak gitu sih Bang, ngerasanya Bang, kadang kayak sering ngebaca buku gitu, kayak ikut kegiatan gitu kan Bang ya, kegiatan ini kegiatan itu, ketemu dengan orang banyak, tapi pada akhirnya ya apa yang udah saya dapat ini buat apa gitu kalau nggak ada gunanya untuk lingkungan gitu kan. Jadi termasuk bener Bang, doakan saya sedang perlahan. Termasuk ini juga sih Bang, kenapa akhirnya dibikin hal kayak gini, karena kangen, karena udah lama banget kan nggak berkomunitas gitu, jadi pengen diskusi juga, sharing juga sama teman-teman ya, nambah ilmu baru lah bagi saya. Siapa tahu ada hal lain yang ternyata selama ini saya tidak tahu, dan hari ini sederhana bahasan tapi saya dapat banyak pengetahuan nih Bang dari diskusi kita pada malam hari ini Bang. Oke Bang, terakhir Bang, untuk ending, mungkin untuk teman-teman yang lain juga pada malam hari ini yang menyaksikan, ini klasik sih Bang, sebenarnya pertanyaan klasik mungkin untuk semuanya. Sebenarnya apa yang sebenarnya perlu dipersiapkan Bang? Mulai sejak kapan kita harus mempersiapkan hal-hal yang kita inginkan, meskipun nanti di tengah jalan kita akan berubah. Kayak misalnya dulu kan SD, aku pengen jadi dokter, tapi ujung-ujungnya malah jadi pemain bulu tangkis misalnya. Jauh sih. Ya tapi maksudnya mulai sejak kapan kita harus menata hal tersebut terhadap apapun lah, baik itu rencana hidup, rencana pernikahan, mungkin yang mau nikah gitu, rencana menjadi orang tua, apapun itulah. Maksudnya mulai sejak kapan itu harus direncanakan, atau ya udahlah gitu, kita tidak tahu dengan kehidupan kita ke depan, jadi sekarang manfaatkan aja apa yang ada, belajarlah sebanyak-banyaknya. Atau jadi mulai merencanakan, atau udah belajar aja dulu, nanti di tengah jalan kamu akan ketemu. Baiknya gimana Bang, dan sejak kapan kita harus memulai? Ya, kalau ditanya sejak kapan kita mesti memulai untuk merencanakan, ya sebenarnya segera mungkin. Bahkan kalau bisa ya mulai hari ini gitu. Kita udah tergambar 10 tahun lagi tuh kita tuh bakal jadi apa gitu.
Nah, apa maksudnya? Apa tujuannya? Kalau kita udah tahu kita itu berencana saya mau jadi ini, meskipun tadi berubah ya, tadi kata Zeno meskipun berubah nanti. Tapi setidaknya itu kan jadi motivasi bagi kita. Saya pengen jadi dokter. Nah, maka itu jadi motivasi. Kalau saya pengen jadi dokter, maka saya harus belajarnya lebih rajin. Ininya harus lebih rajin, sering baca buku. Nah, itu menjadi motivasi untuk kita bertindak. Nah, maka semakin tinggi impian kita, maka kita kan jadi terbebani dengan kita tuh pengen menambah kualitas diri, memantaskan diri agar bisa impian itu tercapai. Nah, maka kalau kita mungkin Zeno kan sering juga dapat beasiswa, itu kan sering ditanya itu, apa rencana 5 tahun ke depan, apa rencana 10 tahun ke depan. Nah, dia tuh pengen mengetahui kira-kira anak ini sudah tahu nggak dia tuh pengennya jadi apa. Nah, kalaupun dia udah tahu jadi apa, otomatis barangkali dia sudah tahu nih gambaran dia tuh akan melakukan apa saja, udah tahu nih. Nah, jadi sesegera mungkin membuat sebuah perencanaan agar itu menjadi pemantik untuk kita bertindak lebih besar. Ya, seperti itu caranya. Ya meskipun nanti di perjalanan berubah, ya tidak apa-apa, gitu kan? Karena kita sedang mencari passion kita, gitu. Kita sedang mencari passion kita. Nah, abang saja sekarang kan jurusan fisika loh, tapi sekarang pekerjaan abang sebagai editing video, itu kan emang nggak nyambung betul, gitu. Nah, saya juga gitu. Nah, iya. Dan ya dari fakultas hukum jadi nasyid kan, penyanyi kan. Nah, ya itu kan berjalannya seiring berjalannya waktu. Jadi apa namanya, minimalnya ada modal bagi kita untuk jalan sampai kita tuh ternyata menemukan saya ganti impian deh. Nah, Oke bang, sorry bang, yang itu nggak jadi terakhir bang, ini yang terakhir. Saya tiba-tiba terpikir. Bagaimana tentang analisis resiko bang? Abang tipikal orang yang tabrak atau dengan penuh banyak pertimbangan dalam memutuskan rencana yang udah abang bikin? Abang tipikal yang gimana bang? Karena otak kanan nih. Iya, otak kanan tuh gak mau mikir ribet. Gak mau mikir ribet. Jalan aja dulu gitu kan. Jalan aja dulu. Nah, nanti kalau ketemu masalah, nah di situ kan kita akan belajar kan. Oh, benar. Kalau ketemu masalah itu kita akan belajar seperti itu. Memang ada tipe orang yang memang mesti direncanakan betul. Dan itu nggak salah kan. Analisis risikonya kuat banget. Betul. Nah, kalau abang sih jalan saja. Kita tuh kalau biasanya kita tuh nggak mau capek di awal. Biasanya kan ada orang yang tipe seperti itu kan, nggak mau capek di awal. Apa namanya, udah sedetail betul kita bikin analisis SWOT-nya, nggak ngaruh gitu kan. Makanya kalau rapat itu kalau kelamaan tuh apa nggak suka ya. Karena nggak efektif dan nggak efisien. Nah, nggak efektif dan efisien. Maka ini juga bisa nih kita jadikan patokan nih. Sebaiknya kita hidup ini harus menjadi pribadi yang efektif dan efisien. Apa bedanya? Kalau efektif kan tepat sasaran. Nah, yang kedua, kalau efisien tuh apa? Efisien tuh bisa melakukan sesuatu tuh dengan cepat. Nah, gitu. Dan kalau abang mikir karena abang tadi pengennya nggak usah lah lama-lama, langsung aja cepat-cepat. Makanya lebih efektif dan efisien itu prinsip abang. Nah, mungkin ada lagi orang lain yang mungkin berbeda. Dan benar. Setiap pilihan kan ada risikonya masing-masing kan. Ada orang yang mau milihnya ngeplannya di awal saja deh. Ada orang yang jalan aja deh. Ya, mereka akan dapat konsekuensi masing-masing. Nah, tinggal bagaimana kita mampu apa enggak untuk keluar dari permasalahan yang nanti muncul di lapangan. Seperti itu. Benar. Oke. Berarti pada intinya menganalisis resiko itu perlu bang ya. Kayak kita perlu menganalisis resiko. Tapi bukan berarti kita terpuruk dengan, karena kalau terlalu nanti bakal ini, nanti takut ini bakal nggak jalan-jalan juga kita bang. Jadi kalau misalnya pun akhirnya di tengah jalan kita harus jatuh, misal ya, pun akhirnya kita di tengah jalan kita harus jatuh, ya kita pun akhirnya sadar dan belajar bahwasanya di kemudian hari ketika jalan kita nggak akan ngelakuin hal yang itu. Jadi pelajaran. Benar. Jadi di saat jalan kemungkinannya itu ada dua, berhasil dan tidak berhasil. Tapi ketika kita tidak jalan, maka kemungkinannya cuma satu, tidak berhasil. Iya, benar gitu Pak ya. Dan abang ini ada insight yang bagus ya.
Jadi abang pernah baca buku atau dengar podcast lah ya. Dia bilang seperti ini. Pada suatu hari ada 2 orang yang sedang lagi maraton, lagi lari-lari. Pada perjalanan dia melihat ada orang yang lagi antri panjang untuk mendapatkan orang membagikan roti gratis. Nah, orang pertama mengatakan, "Woi, ayo kita ikut antri yuk, itu dapat roti gratis." Nah, itu orang pertama tuh. Dia fokus ke roti gratis. Yang kedua, dia mengatakan, "Enggak mau ah, antriannya panjang." Nah, artinya apa? Ada 2 persepsi. Satu orang yang fokus kepada gratisnya tadi, satu lagi orang fokus pada antrinya tadi. Antrinya. Nah, fokus pada yang keuntungannya atau ada yang fokus pada masalahnya. Nah, kita kalau fokus kepada masalah, maka itu tadi kejadiannya. Dia nggak bakal memulai gitu. Nah, tapi kalau dia fokus kepada impiannya tadi, maka dia akan siap menghadapi itu. Jadi jangan fokus kepada masalahnya, itu akan menghambat kita. Nah, itu masalahnya. Cacap, keren bang. Oke, jadi biar nggak jadi orang yang rencana lagi, ya itu tadi bang ya, siap dengan beberapa hal, mulai bikin dorongan dari dalam. Kemudian ketika sudah dapat dorongan dari dalam, kita cari dorongan dari luar. Pun kalau pada akhirnya kita tidak menemukan dorongan itu, kita bikin dorongannya sendiri supaya kita terdorong dan termotivasi bang ya, dengan cara apapun. Kemudian yang kedua, jika memang apa yang sudah kita rencanakan tersebut gagal, tanyakan lagi, kita mau melanjutkan rencana ini atau enggak. Gitu kan bang ya. Kalau misalnya mau tetap ingin direncanakan, maka pikirkan strategi baru sehingga ke depannya rencana itu bisa berjalan. Kemudian yang ketiga, nah fokusnya kemana? Ya, sama yang seperti tadi, fokusnya kemana? Ketika kita fokus dengan keberhasilan, maka kita akan maju aja terus. Resiko itu pasti ada. Bahkan ketika kita hanya di rumah saja, itu juga ada resikonya gitu. Dan ketika kita memilih untuk fokus kepada masalahnya, ya resikonya kita hanya akan melihat hal-hal negatif terus sepanjang hidup kita. Mungkin seperti itu bang ya. Oke, terima kasih banyak Bang Wasril karena terbatas juga live di Instagram kita pada malam hari ini. Insya Allah semuanya akan coba saya rangkum sedemikian rupa di akun sebelah. Dan nanti juga saya upload di YouTube. Balik lagi, semoga ini bisa jadi manfaat untuk teman-teman yang lain dan semoga saya bisa mengambil sedikit ilmu menjadi seorang penulis. Bang, doakan. Semoga kuat. Ini masalah males nih yang susah nih bang. Harus konsisten. Nih ada, iya benar. Ini ada Aisyah nih bang, mantan anggota menterimu. Iya. Oke, terima kasih banyak. Makasih banyak sekali lagi bang ya. Oke, sukses. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.